Ada info sinyal atau apa ini? Oke, saya lanjutkan dulu. Semoga nanti bisa segera bergabung kembali teman-temannya. Ya. Untuk aset tetap lainnya, jadi ini jurnal untuk penghapusan aset lainnya dari hasil reklas. Jadi aset tetapnya sudah dipindahkan ke aset lainnya, kemudian dihapuskan, gitu ya. Kemudian dihapuskan. Jadi penghapusannya adalah ketika tidak dijual. Tadi juga ada dua ya, kita mengakui akumulasinya atau tidak, gitu ya. Kalau yang pertama mengakui akumulasinya, berarti di sini akumulasi penyusutan aset lainnya kita hapus. Kemudian kerugian defisit penghapusan aset, baru ke aset lainnya sebesar cost-nya. Kalau masih memiliki nilai buku, gitu ya. Kemudian jika dijual berarti ada penerimaan kas. Sapanya mencatat sebesar pendapatannya saja, gitu kan ya. Estimasi perubahan sal pada pendapatan lain-lain. Kemudian kalau di SAK-nya ya ditambah tadi kas di bendara pengeluaran ataupun penerimaan. Kemudian akumulasi kalau ada, kalau tidak ya tidak, gitu ya. Defisit penghapusan aset lainnya, gitu. Jika nanti di soal Anda tidak diminta untuk mengakui akumulasi, silahkan kalau mau menggunakan nilai buku saja. Gitu ya. Nilai buku saja langsung aset yang dipindahkan ke aset lainnya adalah sebesar nilai buku toh memang kan barangnya sudah tidak digunakan. Gitu ya. Nah, pada saat store tadi sudah kita bahas sebelumnya RKPPKD pada kas di bendahara, pengeluaran ataupun penerimaan. Sama seperti penghapusan aset tetap. Untuk hutang. Untuk hutang yang ada di SKPD tentunya adalah hutang jangka pendek gitu ya. Ada PFK, ada hutang belanja, kemudian ada hutang pajak baik PPH maupun PPN, gitu kan. Nah, umumnya dibuat melalui jurnal penyelesaian akhir tahun. Kalau untuk hutang belanja ini tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi jurnal penyelesaiannya adalah SAPA tidak ada, SAK-nya adalah beban pada hutang beban. Tadi bisa berasal dari belanja biasa atau belanja yang mengakibatkan aset tetap. Kalau aset tetap ya tadi di sini berarti debitnya adalah aset tetap gitu kan. Kalau yang menimbulkan aset tetap. Nah, pada saat pembayaran gimana? Ini yang tadi di slide kita sebelumnya belum ada gitu ya. Pada saat pembayaran SAPA-nya sudah mulai mencatat belanja pada estimasi perubahan sal karena memang ada kas yang keluar. Nah, untuk SAK-nya hutang beban belanja pada RKPPKD kalau LS atau kas di bendara pengeluaran kalau menggunakan UP dan TU. Hanya itu, gitu ya, hanya itu. Oke, berikutnya. Untuk hutang yang dari pajak, ini pada prinsipnya sama sih ya. Pada saat pengakuan hutang, jadi bendahara itu sudah memotong atau memungut PPN PPH, tapi belum disetor. Belum disetor ke Kasda. Izin, Bu. Ya. Kalau di share screen-nya masih slide 15. Oh gitu. Ini biasanya saya minta di stop dulu. Oke. Saya udah sampai 17 padahal. Ini bisa minta stop. Saya share lagi. Saya nggak tahu sebenarnya kenapa itu gitu ya. Tapi biasanya solusinya itu. Sekarang sudah slide ke berapa, saudara? 17, Bu. Ya kan? Gitu. Kenapa itu saudara yang jago komputer kok gitu ya? Tapi di komputer saya sering gitu dan solusinya stop dulu baru di-share lagi. Nah, ini yang baru saya sampaikan bahwa bendahara sudah memungut, memotong, tetapi sampai dengan akhir periode belum disetor ke Kasda. Jadi untuk SAPA-nya tidak mencatat. Nah, untuk kasnya, untuk SAK-nya adalah kas di bendahara pengeluaran pada hutang PPN PPH. Karena biasanya pemungut pemotong itu kan kaitannya dengan bendahara pengeluaran ya. Jadi nanti di akhir periode akan ada saldo kas bendahara pengeluaran yang berasal dari PPN dan PPH. Tuh. Selain dari UP yang belum di-store gitu kan. Nah, pada saat penyetoran utang PPN PPH, SAPA-nya tidak mencatat, karena ini sebenarnya kan in-out aja ya, jadi tidak membebani mata anggaran, gitu kan. Nah, SAK-nya adalah hutang PPN PPH pada kas di bendahara pengeluaran. Gitu. Berikutnya adalah untuk ekuitas. Untuk ekuitas di sini
lebih lebih ke jurnal penutup sih ya, untuk menutup surplus defisit ke mana? Untuk menutup pendapatan dan beban, ke surplus defisit, gitu kan. Jurnal yang terkait dengan akun entitas umumnya dilakukan pada saat membuat jurnal penutup pada akhir tahun, gitu ya. Jadi kemarin penutup itu, kalau kita lihat siklus pembukuan, siklus akuntansi kemarin setelah membuat laporan keuangan ya, baru kemudian ditutup dan akan muncul neraca saldo setelah penutupan. Seperti itu. Nah, yang ditutup apa? Akun-akun nominal ya, akun-akun pendapatan dan beban. Penutupan tidak melibatkan aliran kas keluar ataupun masuk, sehingga SAPA tidak mencatat dan SAK-nya saja yang mencatat. Karena penutupan itu adalah mengenolkan saldo pendapatan dan beban, berarti tinggal kita catat dengan posisi yang kebalikan, jumlahnya sama gitu ya. Pendapatan itu posisi normalnya adalah kredit, berarti untuk ditutup kita debit dengan jumlah pendapatannya berapa. Bebannya saldo normalnya adalah sebelah debit, supaya 0 kita kredit dengan jumlah yang sama, selisihnya ke surplus defisit LO. Jadi sebenarnya nanti ini menunjukkan jumlah surplus defisit LO-nya berapa. Untuk apa ya? Untuk kalau kita mau mengoreksi ya, laporan LO-nya harus sama dengan jurnal penutup sebenarnya. Itu. Surplus defisit ini kan sama dengan ikhtisar laba rugi ya, ikhtisar laba rugi yang dulu kita kenal di akuntansi keuangan. Nah, untuk menutup surplus defisit ke ekuitas yang kedua. SKPD pada umumnya akan melaporkan defisit karena mereka lebih bersifat cost center. Ini yang tadi saya sampaikan di awal ya. Pendapatannya sih sedikit sebenarnya SKPD itu, tapi kan belanjanya dia minta dari pusatnya pusat daerah PPKD gitu ya. Nah, akun surplus defisit non operasional dan pos luar biasa juga pada akhirnya akan ditutup ke akun ekuitas. Nah, jurnal penutup berikutnya yaitu terkait dengan menutup RK PPKD dan surplus defisit. RK PPKD kita tutup dengan mendebet karena bisa lebih besar belanjanya gitu ya. Belanjanya kan tadi berarti RK PPKD-nya lebih banyak ke sebelah debitnya. Jadi kita tutup ke kredit ya. Jadi kita tutup ke debit. Jadi kalau kita lihat akun RK PPKD. Tadi kalau jurnal pendapatan gimana? Jurnalnya saudara? Pendapatan yang langsung melibatkan RK PPKD, jurnalnya gimana? RK PPKD pada pendapatan, itu bukan? Nah, berarti di sini RK PPKD itu didebet dengan pendapatan, itu kan ya? Nah, kemudian kalau ada belanja berarti beban pada RK PPKD, gitu kan ya tadi? Belanja pada beban RK PPKD. Kalaupun menggunakan UP berarti kan kas di bendahara pada RK PPKD. Berarti sebenarnya yang dikredit di sini adalah sebesar bebannya. Karena SKPD itu adalah cost center, di mana beban ini biasanya lebih besar. Karena lebih besar berarti kan saldonya di sini ya, misalnya di sini 25, di sini 100, gitu kan. Berarti saldo RK PPKD-nya akan ada di sebelah kredit sebesar 75, gitu kan. Ini yang kita tutup ke sini. Seperti itu. Kan ditutup untuk mengenalkan ya. Ketika kita kemana kan sebenarnya RK PPKD ini ya, nanti akan masuk ke ekuitas sebenarnya. Kemudian surplus defisit LO dan ekuitas. Gitu saudara. Ini untuk jurnal menutup RK PPKD dan surplus defisit ke ekuitas. Jadi kalau kita analogikan ke akuntansi keuangan berarti ini menutup laba ke ekuitas sebenarnya ya. Itu laba atau rugi ke ekuitas. Itu saudara, ini sudah selesai slide saya sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke latihan. Kok nggak ada yang nanya sih? Jelas semua apa belas semua ini? Perlu diendapkan dulu atau gimana ini? Kok diem? Saya bingung kalau mahasiswa itu diem gitu ya.
Karena saya kan bukan dukun ya, jadi saya nggak ngerti diem itu ngerti apa enggak gitu kan. Dosennya bukan dukun soalnya ya. Bisa dipahami atau belas ini? Ibu izin tanya. Oh iya, silakan. Bu, biasanya kalau di soal itu kan pertama kayak diketahui neracanya gitu, Bu. Nah, nanti kita masukin neracanya itu ke jurnal aktualnya aja, di saknya aja, atau di sapanya juga, Bu? Di sini nggak harus sih, Mbak. Di sini nggak harus. Tapi kalau neraca itu kan sak ya. Kalau yang sapa itu kan hanya LRA. Kalau neraca itu sak. Jadi kalau ada saldo neraca, silahkan nanti dimasukkan ke jurnal yang sak. Tujuan sebenarnya pada saat Anda belajar pusat dulu itu juga sifatnya opsional ya, bisa Anda jurnal, bisa juga tidak. Tapi kalau di kelas saya minta untuk membuat jurnal. Kenapa? Supaya Anda nggak salah ketika membuat neracanya. Karena kan kita biasanya buku besarnya kita skip ya. Kalau buku besarnya tidak di-skip kan saldo itu otomatis muncul di buku besar. Tapi karena buku besarnya kita skip dari ujian, makanya saldo awal itu penting untuk kita catat di jurnal akrual. Seperti itu. Supaya nanti kita nggak kelewat pada saat membuat neraca. Yang dicatat cuma transaksi tahun berjalan saja, padahal ada saldonya di sebelumnya. Tapi itu sifatnya opsional. Gitu ya. Mungkin kalau dulu di Akompus, saya nggak tahu Bu Agni mewajibkan untuk mencatat saldo awal atau tidak. Karena di dosen yang lain tidak mewajibkan. Kalau di saya minta untuk mencatat ya, supaya tidak kelewat gitu ya. Itu pun juga masih ada yang kelewat kadang. Gitu Mbak. Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih. Ada lagi? Tadi saya bilang kita coba lihat untuk Permendagri 90-nya ya. Sebentar, saya bukanya ini karena lumayan banyak, jadi agak. Ini hanya untuk wawasan kita saja. Nah, ini salah satu perubahan yang terjadi di Permendagri 64 yang diubah ke Permendagri 90. Salah satunya terkait dengan kodifikasi ini. Nah, Anda bisa lihat, saya mau lihat. Ini soalnya nggak pakai apa itu. Subtitlenya nggak di-repeat ke halaman berikutnya ya. Jadi saya mau melihat awalnya. Ini jurnal yang, ini akun yang mana. Nah, ini bayangkan aja seperti ini panjangnya gitu ya. Mana ini subtitlenya? Anda sudah kelihatan kan ya? Sudah kelihatan PDF kan ya, Saudara? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini hanya untuk pengetahuan kita saja. Mana ini, Saudara? Awal sekali. Nanti Anda juga bisa memahami sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa di sini ada nomenklatur untuk urusan provinsi gitu ya. Jadi ada 5 level kemarin ya, urusan bidang, program, kegiatan, subkegiatan. Kalau di sini menyebutnya seperti itu ya. Nah, nanti Anda juga melihat di sininya. Tapi tadi yang saya bilang, kini tidak harus Anda hafal, yang penting Anda pahami saja. Kalau untuk nanti akun-akunnya gimana Bu? Akun-akunnya Anda ambil yang ada di laporan keuangan SKPD yang sudah kita bahas di pertemuan kedua ya. Sesimpel itu saja. Tidak usah kemudian Anda rigid seperti ini ketika ujian nanti. Kecuali ketika Anda kerja ya. Kemarin ada kelas sebelumnya itu ada yang ditanya sama temannya yang lagi di mungkin kakak kelas ya, yang sudah di Pemda gitu ya. Kalau ketika Anda kerja Anda harus menyesuaikan dengan ini. Toh ini kan sebenarnya sudah dibuat drop list-nya kalau di saya mau bilang apa sih, kalau di sistemnya kan tentunya sudah ada drop list-nya, kita nggak usah kemudian mengisi semuanya dan bahkan bisa difilter. Itu yang akan saya sampaikan Anda nanti di latihan non SKS ya.
Ini mungkin Mas Bayu bisa dipikirkan dari sekarang, kira-kira Anda mau latihan menggunakan Excel-nya kapan? Kalau tadi Anda masih ini ya, nanti bisa Anda lihat, untuk yang kabupaten kota juga ada sendiri. Nanti Anda bisa googling, bisa juga kalau mau dari saya juga bisa Anda baca-baca aja lah. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa masih full online sampai dengan apa tadi? Sampai dengan wisuda katanya tadi ya. Mungkin yang nanti akan saya sampaikan Anda mengerjakan soal menggunakan Excel itu sangat membantu. Jadi mungkin setelah latihan yang saya berikan ini nanti Anda kerjakan secara manual sampai dengan laporan keuangan, nanti kita akan coba kerjakan itu menggunakan Excel. Jadi Anda punya pembanding. Anda mengerjakan secara manual berapa lama gitu ya, ketika menggunakan Excel berapa lama. Dan itu membantu sekali nanti kalau Anda ujian. Jangan-jangan kalau pakai Excel Anda nilainya A semua nanti ya kelas ini. Kemarin nilai akuntansi ada yang jelekah di kelas ini? Ada nggak yang nilainya pas-pasan gitu? Aman semua? Kan itu sudah berlalu, Bu. Udahlah, nggak usah kita pikirkan gitu ya. Yang penting kita tatap masa depan, oke lah gitu ya. Harapan saya nanti semuanya nilainya A semua di kelas ini ya untuk Akpomda. Dengan nanti kita coba pakai Excel untuk mengerjakan itu semuanya. Mas Bayu mungkin nanti bisa dipikir ya sama Mbak Yustina ya, ini mau per kelas atau kemudian mau 3 kelas gabungan juga silahkan. Saya akan memberikan cara yang paling sederhana sih untuk penggunaan Excel-nya ya, tidak yang ribet-ribet, yang sederhana saja. Tapi setelah Anda menyelesaikan latihan yang tadi saya kasih, Anda belum dapat ya, sambil saya share deh. Sambil silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, ini saya ambil untuk latihannya dulu. Baik, latihannya sudah saya send di chat, silakan di chat, bisa dibuka atau tidak. Saya selesaikan untuk ini yang terlempar sudah kembali belum? Yang tadi terlempar sudah kembalikah ke ruangan? Saya, Belum? Oh, sudah ya. Tadi Ricky sama Mbak Yustina yang terlempar ya. Kelas ini yang terkendala di jaringan ujian kemarin adakah? Ada yang telat kelas ini kemarin? Soalnya kalau di saya itu langganan telat itu, aduh Mas siapa itu ya? Saya kebayang wajahnya tapi ngomongnya lupa. Oh, Mas Zaki. Zaki apa ya namanya? Mungkin teman-teman tahu ya, itu selalu terlambatnya 1 menit 2 menit gitu ya untuk mengumpulkan ujian. Kelas ini ada yang telat kemarin karena gangguan sinyal. Ada nggak Mas Bayu, Mbak Yustina? Ini yang lain masih bersama kan kita ya? Loh, hilang 2 lagi. Dan ini bukan Mas Riki dan Mbak Yustina, siapa lagi nih yang menghilang? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Latihannya sudah bisa dibuka? Bisa, Bu. Bisa. Apa Mbak? SKPD Tentrem buka? Saya nggak buka tadi, langsung send aja ya. Oke. Baik, berarti sama. Dengan yang tadi sudah kita bahas, kayaknya sih Anda sudah bisa mengerjakan itu semua minimal sampai jurnalnya gitu ya. Tapi kalau Anda mau mengerjakan sampai dengan laporan keuangannya silahkan.
Nah, ini mumpung masih kumpul semua, hari ini maaf juga Anda saya pindahkan ke pagi. Dan untuk minggu depan saya ada penugasan mendadak, ya nggak mendadak sih kemarin ya ditugaskannya sama Pak Direktur, ST-nya sih belum keluar sampai sekarang. Jadi saya sampaikan bahwa minggu depan di hari Selasa dan Rabu pas banget jadwal saya ngajar, saya diminta untuk ngajar SKPD Surabaya online gitu ya, online. Jadi dengan sangat terpaksa kelas ini kemudian geser lagi Mbak Justina ya. Tapi mendingan gesernya nanti pas ini aja deh Mbak, pas ST saya udah keluar ya, ini bocoran dulu ke Anda semuanya ya. Baru kemarin sore ada penugasan saya mengajar untuk pembukuan SKPD di Surabaya gitu ya. Pas banget di hari Selasa dan itu tidak boleh ditolak gitu ya, tidak boleh ditolak. Jadi kalau nanti geser, kalau ini alasannya penugasan direktur gitu ya Mbak ya, penugasan memang karena ada penugasan untuk mengajar di Surabaya. Nah, saya ngomong dari sekarang kenapa? Supaya Anda kalau mau mengganti di hari Senin masih bisa ya, karena saya ngajarnya Selasa dan Rabu Surabaya. Jadi kalau mau mengganti di hari Senin atau mungkin di hari Kamis seperti sekarang juga bisa. Gitu sih Mbak. Nanti juga saya akan, kelas lain sudah ini ya, paling saya lewat WA ya. Karena kemarin sudah ketemu dan baru kemarin sore ada penugasan. Ya sama sih yang akan saya sampaikan gini-gini aja gitu ya. Tapi kalau besok terkait dengan bendaharanya sih ya, penata usahaan bendahara SKPD. Itu ya Mbak Justina. Kira-kira teman-teman mau pindah tetap hari Kamis gini atau di hari Senin sih enaknya? Tapi nanti ngobrol 3 kelas lah Mbak ya, supaya nggak bentrok ya. Dan tapi kalau misalnya itu berarti tetap aja saya harus ada sehari yang 2 kelas. Cuma nanti saya coba ngobrol dengan pengajar satunya karena dalam satu sesi itu ada 2 pengajar. Kalau di hari Selasa itu kan 1 kelas ya, siapa tahu saya boleh keluar 2,5 jam kemudian nanti beliau yang gantian gitu ya. Karena ngajarnya seharian. Kalau diklat kan seharian ya. Kalau saya boleh keluar berarti mungkin yang 6-8 itu tidak perlu berubah. Gitu. Itu ya, mohon maaf sekali karena banyak geser-geser. Kalau yang hari ini ya yang kemarin ya, karena geser hari ini itu ya memang dari alasan saya sendiri sih ya. Kalau itu pribadi saya karena saya pengen wisuda bareng Anda gitu ya. Sudah tertunda-tunda terus disertasinya sehingga saya agak mengejar. Ya semoga bisa lulus bareng Anda, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Karena banyak penugasan yang lain juga. Baik, itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Teman-teman sudah bisa melanjutkan latihan sendiri. Saya ngikut teman-teman mau tetap di sini atau menggunakan WA Group, Anda latihan dulu. Itu Anda coba buat jurnal dulu ya. Itu tidak dikumpulkan, akan kita bahas. Masih ada waktu sekitar 36 menit ya, 36 menit. Anda coba kerjakan dulu, nanti kalau masih ada waktu kita bahas hari ini, kalau tidak ya berarti kita bahas di pertemuan berikutnya, di pertemuan kelima. Sama nanti Bayu, Justina ini untuk yang Excel-nya mungkin bisa saya sampaikan kapan, mau sebelum Lebaran ini atau setelah Lebaran. Saya ngikut aja ya nanti. Kalau bisa, kalau mau barengan 3 kelas juga nggak apa-apa karena yang akan saya sampaikan sama. Tapi kalau ternyata kok susah nyocokin waktunya, mau sendiri-sendiri juga nggak masalah. Gitu ya. Itu nanti tolong didiskusikan dengan kelas yang lain ya. Saya ngajar di 7, 8, dan 9. Gitu ya teman-teman. Baik, Bu. Gimana? Saya tunggu di Zoom ini atau kita pindah ke WA seperti biasa untuk Anda mengerjakan latihan dulu? Boleh di WA, Bu. Baik, untuk ini teman-teman yang sinyalnya juga susah ya, sinyalnya susah dan yang ngapain juga saya nungguin Anda latihan gitu ya. Saya juga diem aja di sini gitu kan. Untuk kuliah berikutnya mungkin kita lanjutkan menggunakan WA Group, Zoom-nya kita akhiri sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan setelah Anda membaca lagi nanti silahkan disampaikan melalui WA Group. Untuk PPT-nya saya tidak perlu mengirimkan ulang ya, Anda sudah punya kan ya? Oke. Baik, kalau ada apa yang mau harus saya kirimkan, Anda minta silahkan bisa melalui ketua kelas atau ke Mbak Justina PJ-nya atau mau WA sendiri juga nggak apa-apa ya, kita sudah punya grup ya, Anda bisa ngobrol di sana. Baik, saya akhiri yang di sini, terima kasih, kita lanjut di WA Group.
TN ya, saudara. Terima kasih, Bu. 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 Sama-sama.